datang ke sininya menggunakan kendaraan atau kendaraan umum? Saya kesininya menggunakan kendaraan sepeda motor. Kebetulan rumah saya dekat di sini. Oh, dekat sini ya rumahnya. Oke. Mbak Isya gimana nih? Ya, sudah nyaman? Sudah. Oke. Nah, kalau misalkan sudah nyaman, Ibu ingin tahu nih alasan Mbak Isya datang ke sini. Mungkin ada yang sedang Mbak Isya rasakan atau perasaan yang sedang Mbak Isya rasakan yang ingin dibagi kepada Ibu. Iya, Bu, saya sedang merasa marah dengan anak saya, Bu. Oke, tadi saya dengar Mbak Isya sedang merasa marah dengan teman Mbak Isya. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang membuat Mbak Isya terlihat sangat marah dengan teman Mbak Isya ini? Iya, Bu, teman saya membocorkan rahasia saya ke orang lain. Saya sangat marah dan langsung diam. Oke, saya mengerti perasaan Mbak Isya, merasa marah dan nanti itu wajar. Terutama ketika seseorang yang sangat Mbak Isya percayai ternyata mengecewakan Mbak Isya. Ya, namun jika kemarahan ini terus ada bisa membuat Mbak Isya sendiri merasakan beban. Ya, jadi bagaimana kalau kita mencoba sebuah teknik yang dapat membantu Mbak Isya mengurangi emosi ini dengan lebih cepat. Iya, Bu, saya konsentrasi. Baik, teknik ini disebut dengan Emotional Freedom Techniques atau biasa disingkat dan diucapkan itu sebagai teknik EFT. Nah, atau sering juga disebut dengan tapping. Ya, tapping yaitu teknik ini membantu kita untuk meredakan emosi dengan cara mengetuk atau menepuk beberapa titik di tubuh sambil mengucapkan kalimat afirmasi. Ini mirip dengan akupunktur, tapi tanpa menggunakan jarum ya. Kalau misalkan akupunktur kan dia menggunakan jarum. Nah, untuk teknik EFT ini dia tidak menggunakan jarum. Kita hanya menggunakan jari untuk mengetuk titik-titik energi di tubuh kita. Dengan EFT kita mengakui emosi kita tanpa menekannya. Teknik ini sering digunakan untuk mengatasi stres, kecemasan, ataupun kemarahan. Jadi mari kita coba bersama ya. Oke, sebelum kita mulai, apakah Mbak Isya sudah nyaman duduknya? Pokoknya Mbak Isya di sini relax aja, duduk senyaman mungkin. Pertama kita akan mulai dengan satu statement. Kita akan menepuk sisi tangan yang disebut dengan titik karet cross sambil mengatakan, meskipun saya merasa sangat marah pada teman saya menerima diri saya sepenuhnya. Nanti Mbak Isya ulangi setelah saya. Meskipun saya merasa sangat marah pada teman saya menerima diri saya sepenuhnya. Jadi coba diulangi. Meskipun saya merasa sangat marah kepada teman Saya menerima diri saya sepenuhnya. Bagus. Kita ulangi 2 kali lagi ya untuk memperkuatnya. Ya. Meskipun saya merasa sangat marah pada teman saya menerima diri saya sepenuhnya. Meskipun saya merasa sangat marah pada teman saya menerima diri saya sepenuhnya. Oke, sekarang kita akan menepuk beberapa titik di wajah dan tubuh. Saat menepuk, kita akan mengucapkan kalimat yang menggambarkan perasaan Mbak Isya sendiri. Mulai dari alis, tepi mata ya, tepi mata ini orang. Bawah mata, maaf ini agak mengganggu, saya lepas dulu. Ini bawah mata, bawah hidung, dagu, atas dagu, tulang selangkah, bawah lengan, dan atas kepala. Oke, yang pertama kita tekuk alis sambil mengucapkan saya masih merasa marah dan kecewa. saya masih merasa marah dan kecewa. Saya tidak menyangka teman saya melakukan ini. Saya tidak menyangka teman saya melakukan ini. Saya merasa dikhianati. Saya merasa dikhianati. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan ini. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan ini. Tapi saya ingin mencoba melepaskan
melepaskan rasa marah ini? Tapi saya ingin mencoba melepaskan rasa marah ini. Saya tidak mau terus-menerus merasa tertekan. Saya tidak mau terus-menerus merasa tertekan. Oke, sekarang ulangan. Saya bisa mengendalikan emosi saya. 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 Oke, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya, saya bisa mengendalikan emosi saya. Oke, kepala atas kepala. Saya memilih untuk merasa lebih tenang sekarang. Saya memilih untuk merasa lebih tenang sekarang. Oke, Mbak Kesha, bagaimana perasaan Mbak Kesha sekarang dibandingkan dengan sebelumnya? Agak berbeda Bu. Setelah tadi masih ada sedikit merasa marah, tapi saya merasa lebih tenang. Oke, bagus. Kadang perlu beberapa putaran tapping ya untuk benar-benar meredakan emosi yang pernah kita hadapi. Dan itu tidak apa-apa jika kemarahan itu muncul lagi, Mbak Kesha bisa mengulang tapping itu sendiri. Yang penting Mbak Kesha tidak menekan emosi Mbak Kesha, tetapi membiarkannya mengalir dan berkurang secara alami. Sekarang mari kita lakukan satu putaran tapping lagi dengan fokus pada perasaan yang lebih positif. Oke, yang pertama tadi masih ingat, alias saya mulai merasa lebih tenang. Saya mulai merasa lebih tenang. Jadi saya mulai merasa lebih tenang. Saya mulai merasa lebih tenang. Saya tidak harus terus marah. 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 Saya bisa memilih bagaimana saya bereaksi. Saya bisa memilih bagaimana saya bereaksi. Saya bisa memilih bagaimana saya bereaksi. Saya lebih kuat daripada perasaan ini. 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 Saya bisa menemukan cara yang sehat untuk menghadapi teman saya. Saya bisa menemukan cara yang sehat untuk menghadapi teman saya. Saya bisa menemukan cara yang sehat untuk menghadapi teman saya. Saya bisa menemukan cara yang sehat untuk menghadapi teman saya. Saya berhak merasa damai. Saya berhak merasa damai. Saya berhak merasa damai. Saya berhak merasa damai. Saya membiarkan kemarahan ini pergi. Saya membiarkan kemarahan ini. Saya membiarkan kemarahan ini pergi. Saya memilih untuk merasa lebih baik sekarang. 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 Oke, Mbak Kesha sudah melakukan teknik ini dengan sangat baik. Bagaimana perasaan Mbak Kesha sekarang setelah 2 putaran tapping? Saya merasa jauh lebih ringan dan saya pikir saya akan tetap marah banyak kali. Tapi ternyata bisa lebih tenang. Oke, benar. EFT ini membantu kita memahami dan meredakan emosi kita lebih cepat. Mbak Kesha bisa menggunakan teknik ini kapan saja dan dimanapun Mbak Kesha berada ya, karena ini teknik-teknik ini juga mudah untuk dilakukan, terutama saat Mbak Kesha sedang merasa marah, stres dan sedih. Jadi Mbak Kesha bisa menggunakan teknik ini. Jika nanti Mbak Kesha masih ingin membahas bagaimana cara menghadapi teman Mbak Kesha dengan lebih baik lagi, kita bisa membicarakannya di sesi berikutnya. Bagaimana menurut Mbak Kesha? Itu ide yang bagus Bu. Sekarang saya merasa lebih siap untuk menghadapi situasi ini tanpa harus terlalu marah. Oke, saya senang mendengarnya. Terima kasih Mbak Kesha sudah mencoba teknik ini, dan ingat Mbak Kesha selalu bisa menggunakannya kapanpun Mbak Kesha membutuhkan.